Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara mengundang uang lebih banyak. Nah, jadi begini nggih. Kalau kita berbicara masalah uang, pasti panjenengan semuanya akan merasa bahagia. Ini kalau keuangan panjenengan semuanya tercukupi, bahkan berkecukupan atau berkelimpahan. Nah, kebanyakan saat ini orang itu selalu pusing gitu, bahwa uang itu sangat susah untuk didapatkan. Lah, ini yang ada dalam pikiran panjenengan. Makanya, agar uang itu bisa datang lebih banyak kepada kita, ini kita harus menggunakan cara. Caranya bagaimana? Caranya ya harus memperbaiki pola pikir kita tentang uang. Pertama, panjenengan kudu seneng dhisik karo duit. Nah ini kunci pertama, jenengan harus senang dulu dengan uang. Ini harus panjenengan tanamkan di pikiran sadar panjenengan dan pikiran bawah sadar panjenengan. Jadi kalau diteliti nggih, pikiran manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini logis nggih, daya nalar logika. Ini cuma 12%. Yang 88% ini pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar inilah yang menentukan kehidupan panjenengan ke depan. Jadi apa-apa yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar panjenengan atau di alam bawah sadar panjenengan, inilah nanti yang akan terwujud dalam kehidupan kita ke depan. Nah, sekarang begini, setelah kita memperbaiki nggih masalah pola pikir kita tentang uang, nggih. Pertama tadi harus seneng dulu sama uang, nggih. Kemudian apa? Kita minta kepada semesta, berdoa kepada Tuhan Gusti Kang Murbeng Dumadi, nggih. Itu dengan sungguh-sungguh kalau masalah duit. Nah, kadang-kadang kita berkeinginan mempunyai duit yang banyak itu, kadang-kadang kita sudah berdoa, kita sudah membayangkan duit datang banyak, tetapi kok sering gagal. Nah, apa yang menyebabkan kegagalan itu? Nah, yang menyebabkan kegagalan itu, karena apa? Antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini tidak sinkron, masih ada pertentangan. Contohnya begini. Jenengan sudah berdoa, ya, terima kasih Tuhan, saya sekarang sudah punya uang 1 miliar, gitu toh. Padahal, pekerjaan panjenengan ini setiap bulan seumpama ini hanya menghasilkan 5 juta seumpama. Tetapi di pikiran panjenengan tadi, keinginan panjenengan kok minta 1 miliar. Ini kan ada pertentangan, antara pikiran sadar dan bawah sadar ini ada pertentangan. Nah, ini yang menyebabkan keinginan panjenengan tadi gagal. Nah, caranya bagaimana agar keinginan panjenengan itu terwujud mengenai uang ini? Yang pertama, kuncinya, jenengan harus minta uang kepada semesta utawa Gusti Kang Murbeng Dumadi itu sesuai dengan kebutuhan panjenengan saat ini. Contohnya, gitu.
Ya, jenengan punya kebutuhan untuk bayar anak sekolah, seumpama 1 bulan 5 juta, seumpama. Kemudian panjenengan ini untuk bayar sewa, seumpama kontrak, masih ngontrak seumpama segini juta. Lah, itu nanti jenengan total semua, baru jenengan berdoa, minta uang yang segitu banyaknya tadi, seumpama 20 juta per bulan, seumpama. Ini kan jenengan sudah tahu toh, kalau dapat 20 juta per bulan, ini nanti untuk bayar anak sekolah, bayar kontrakan, nyicil utang segini, itu pas. Nah, itu akan diterima oleh logika kita. Jadi, alam bawah sadar juga menerima, alam sadar panjenengan, pikiran sadar juga menerima. Lah, ini yang akan mudah terwujud. Langkah awal begitu dulu. Nah, nanti kalau hal itu sudah terbiasa, ya, sesuai kebutuhan panjenengan, mohon doanya, ya. Nanti kalau sudah latihan terus, nanti lama-kelamaan jenengan mau minta berapapun kepada semesta, ya, itu nanti pikiran sadar jenengan sudah tidak ada pertentangan lagi. Karena apa? Jenengan sudah yakin full. Nah, jadi keyakinannya teguh. Nah, itu. Kemudian apa? Jenengan tidak ada keraguan-raguan sama sekali. Entah itu hasilnya dari mana, ya, prosesnya seperti apa, tidak mikir sudah. Karena sudah yakin full. Ketika jenengan yakin penuh, ya, dengan keteguhan, maka apa? Semesta yang akan mewujudkan keinginan panjenengan itu tadi. Nah, itu. Jadi yang pertama, ya, keyakinan panjenengan harus penuh dulu. Kalau masih ada pertentangan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar jenengan, pasti gagal. Jenengan berdoa siang malam, ya sudah istilahnya membaca mantra tentang uang, pasti gagal. Karena ada keraguan-raguan, karena ada pertentangan tadi. Kemudian yang pertama tadi kan meminta sesuai kebutuhan, ya. Ini untuk latihannya. Nah, ini akan cepat terwujud terus. Ini dilatih terus untuk kebutuhan. Jadi meminta uang sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Kemudian setelah itu, ya, jenengan kuncinya adalah menyelaraskan antara pikiran sadar panjenengan dengan pikiran bawah sadar. Nah, kalau ini sudah selaras, sinkron, ya, maka apa? Akan cepat terwujud dan pasti terwujud. Jadi yang nomor 3, kuncinya lagi, ya, buat keinginan panjenengan itu yang bisa diterima oleh pikiran sadar, ya, dan juga bisa diterima oleh pikiran bawah sadar panjenengan. Nah, itu kuncinya di situ. Kalau pikiran sadar sudah bisa menerima selaras dengan pikiran bawah sadar panjenengan, maka berapapun keinginan panjenengan untuk mendapatkan uang, ya, maka akan terwujud. Jadi kuncinya di situ. Pertama, perbaiki dulu masalah pikiran panjenengan mengenai duit. Seneng sih dengan duit yang penting. Yang kedua, menyelaraskan antara pikiran sadar dan bawah sadar supaya tidak ada pertentangan. Harus sesuai dengan kebutuhan dulu. Itu diulang-ulang. Terutama mau tidur, wis ngantuk-ngantuk itu sampai tertidur dan bangun tidur. Bangun tidur itu juga masih tenang, pikiran masih kosong, masih fresh. Itu jenengan berdoa tadi. Sesuai kebutuhan panjenengan itu tadi, ya. Jadi seumpama 1 bulan, matur nuwun Gusti, terima kasih ya Allah. Sekarang penghasilan saya per bulan 50 juta seumpama, ya. Dan itu sesuai dengan kebutuhan panjenengan semuanya dan diterima akal sehat panjenengan, diterima oleh pikiran sadar panjenengan, maka itu yang akan terwujud. Mau tidur diulang-ulang terus dan bangun tidur panjenengan ulang-ulang terus. Dengan hati yang bahagia, dengan merasakan bahwa panjenengan sudah memiliki tadi. Seneng sih, seneng dan berkhayal dulu, ya.
Wes ngipio dhisik. Ngipio dhisik. Bahwa itu sudah panjenengan dapatkan. Orang berkhayal itu kan enak toh. Seneng. Dan itu yang akan terwujud dalam kehidupan panjenengan. Ya, demikian ya cara untuk mengundang uang lebih banyak dalam kehidupan kita. Demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.